Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan barisan geometri, menentukan suku ke N dari barisan geometri, menggunakan rumus jumlah N suku pertama deret geometri, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan-bilangan dari suku ke suku berikutnya yang mempunyai rasio atau perbandingan yang sama. Kalian perhatikan di sini, pada barisan geometri dia mempunyai ciri perbandingan yang sama atau rasionya sama. Ini yang untuk catatan kalian. Oke? Misalkan saya punya U1, U2, U3, sampai dengan UN. U1 ini simbol dari suku yang pertama, suku yang kedua, U2, suku yang ketiga, sampai seterusnya suku ke UN. Jika suku pertama A, U1 itu bisa disimbolkan dengan A kecil ini. Dan rasionya adalah R, disimbolkan dengan R, maka didapatkan rumus suku ke N adalah, kalau U1 sama dengan A, U2 maka sama dengan U1 kali R. U1-nya ini diganti dengan A. Jadi hasilnya AR. U1 kali R. Jadi AR. Kalau U3 berarti U3 sama dengan U2 dikalikan R. U2-nya tadi ini diganti dengan ini AR kali R. Hasilnya AR kuadrat. Lanjut. Kalau U4 berarti U3 kali R. U3 tadi apa? AR kuadrat ini. AR kuadrat kali R. Berarti hasilnya sama dengan AR pangkat 3. Sampai dengan suku ke N. Maka kalau suku ke N, rumus umumnya pada barisan geometri itu ini. UN sama dengan R pangkat N min 1. Ini rumusnya. Jadi kalau ada U10 berarti suku ke 10-nya gimana? U10 sama dengan AR pangkat 9. N-nya dikurangi 1. Ya, lanjut. Sekarang kita akan ke contoh. Sebelum ke contoh ini dilihat. Untuk menentukan rasio pada barisan geometri, itu suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga. Jadi kalau kita simpulkan U2 kuadrat itu sama dengan U1 kali U3. Langsung ke contoh ya. Nah, ini contoh yang pertama. Diketahui barisan geometri 6, 12, 24, 48. Tentukan suku pertama dan rasionya. B, rumus suku ke N, dan C, suku ke 8. Kalian perhatikan di sini ada barisan geometri, ada 6, 12, 24, 48. Maka yang jadi suku pertama, U1 itu ini. Nah, ini 6. Atau disimbolkan dengan suku pertama disimbolkan dengan A. A-nya berarti sama dengan 6.
Rasionya itu diperoleh dari U2 dibagi dengan U1 atau U3 dibagi dengan U2. Hasilnya sama saja ini. Hasilnya sama dengan 2. Rumus suku ke N. Rumus suku ke N bentuk umumnya kan ini. UN sama dengan AR pangkat N min 1. Kalian sudah mengetahui A-nya ada 6. R-nya ada 2. Dimasukkan ke rumusnya. A-nya diganti 2, 6. R-nya diganti 2. Pangkatnya tetap. Kenapa? N-1 karena di rumus suku ke N. Belum diketahui suku ke berapa belum. Masih rumus suku ke N. Maka N-1. Kalau sudah, nah ini 6. Yang 2 ini dikalikan N. 2 pangkat N. 2 kali min 1. 2 pangkat min 1. Ini pangkatnya ya. Nah, kalian perhatikan kalau ada A, pangkat min N, nah pangkat min N itu sama dengan hasilnya 1 per A pangkat N. Jadi di sini nanti kita akan menemui seperti ini. Nah, ini 2 pangkat min 1. Maka kita akan rubah bentuknya menjadi ini dulu. Ya. Nah, hasilnya menjadi 6 kali 2 pangkat N. Kali ini dirubah bentuknya seperti ini. Jadi 1 per 2. 1 per 2 pangkat 1 sebenarnya. Pangkat 1 kan tetap bilangan itu sendiri. Berarti 1 per 2. Kalau sudah ini bisa dicoret, nak. 6 dibagi 2. Ini 6 dibagi 2 ini. Nah, hasilnya sama dengan 3 kali 2 pangkat N. Ini rumus suku ke N-nya. Kalau sudah, kita mencari suku ke-8. Untuk mencari suku ke-8, kalian sudah mengetahui suku ke N-nya 3 kali 2 pangkat N. Dimasukkan 3 kali 2 pangkat 8. Nah, ini langsung ya. Sama dengan 768. Atau kalau kita memakai rumus umum, UN, kalau pakai rumus umum yang ini, UN sama dengan yang ini rumus umum. Ini namanya rumus umum ya. A kali R pangkat apa tadi? Kurung N min 1. Nah, dimasukkan. A-nya tadi berapa? 6. R-nya berapa? 2. Pangkatnya pangkat 7. Dari mana? N dikurangi 1. 6 kali 2 pangkat 7, 128. Hasilnya sama, 768. Atau kalian bisa juga memakai cara manual. Manual itu maksudnya diurutkan biasa. Kalian tahu suku pertama A, rasionya 2. Berarti kamu kalikan semua 2. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Dikalikan 2. Nah, karena ditanya suku ke-8, maka urutan ke-8 ini. Sama hasilnya, bisa secara manual. Oke? Nah, lanjut. Sekarang kalau deret geometri. Yang dinamakan deret geometri itu adalah jumlah dari suku-suku, nak. Mulai suku U1 ditambah U2, ditambah U3, ditambah U4, sampai dengan UN. Maka jumlah dari suku-suku ini disimbolkan dengan SN. Nah, SN.
Untuk mencari SN dari deret geometri, itu yang kita gunakan dua ini. Nah, ini yang nomor 3 ini hanya untuk sekedar kalian ketahui saja. Nomor 1 digunakan bila R-nya itu lebih besar 1. Kalau yang nomor rumus yang kedua ini digunakan bila R-nya kurang dari 1. Oke. Ini ya, diingat-ingat. Kalau SN itu jumlah dari suku. Suku yang keberapa yang ditanyakan. Ya. Contoh, seuntas tali dipotong menjadi 6 bagian dengan potongan-potongan tali tersebut membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek 2 meter, dan potongan tali terpanjang 64 meter, berapakah panjang tali semula? Nah, berarti di sini yang diketahui apa? Yang diketahui N. N-nya berapa? 6, karena dipotong menjadi 6 bagian. Jika panjang potongan tali terpendek, karena terpendek, berarti ini yang menjadi U1 atau suku pertama. Dan potongan tali terpanjang ini menjadi apa? Menjadi UN-nya. Oke ya, kita sudah ketahui langsung. Nah, diketahui ini. Kita belum mengetahui R-nya, berarti kita harus mencari R dulu. Kalau mencari R untuk pembilang, itu selalu sukunya yang lebih besar dulu yang diletakkan di atas pembilang. Berarti ini kan yang diketahui U1 sama U6. Maka U6 diletakkan sebagai pembilang. U1-nya diletakkan sebagai penyebut. U6-nya tadi 64. U1-nya 2. Ya, kalau sudah, nah, U6 diganti ke rumus umum. Rumus umumnya U6 berapa? AR pangkat 5. Sedangkan U1 apa? Simbolnya A. Nah, ini bisa dicoret. Nah, ini sama A ini. Nah, berarti tinggal apa? Tinggal R pangkat 5 sama dengan 32. Mencari R-nya gimana? R-nya itu 2. Kenapa? 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi R-nya sama dengan 2. Sekarang ditanya panjang tali semula. Nah, karena ada 6 bagian maka S6 tinggal kita memasukkan A-nya berapa tadi? 2. R-nya 2, pangkat 6 min 1. Nah, ini langsung ya. Langsung ketemu. Oke. Atau bisa memakai secara manual. Nah, misalkan sini. S6 itu kan diperoleh dari U1 ditambah U2, ditambah U3, ditambah U4, tambah U5, tambah U6, ya enggak? Nah, berarti kalau gitu, kalau secara manual suku yang terpendek 2 dimasukkan dulu sebagai U1. U2-nya kenapa kok jadi 4? Karena dikalikan 2, rasionya ini 2. Nah, berarti 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, 32 kali 2, 64. Nah, kita urutkan seperti itu, bisa seperti itu ya. Hasilnya sama saja, bisa pakai rumus ataupun secara manual. Oke anak-anak, selamat belajar. Semoga kalian kalau mengerjakan latihannya nanti bisa mengerjakan. Kalau ada yang tidak bisa atau kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.